Halo semua, kembali lagi di channel Arma TV. Baik, kali ini kita akan review alur cerita film Journey to the West Conquering the Demons yang rilis tahun 2013. Film ini menceritakan tentang seorang pria pemburu siluman bernama Zhang. Suatu ketika, ia kewalahan menghadapi siluman babi yang sangat kuat. Lalu dia meminta bantuan pada siluman Raja Kera yang terkurung di Gunung Lima Jari. Setelah berhasil menundukkan siluman babi, siluman kera itu pun terbebas. Akan tetapi dia malah menjarang Zhang. Apakah Zhang akan berhasil menundukkan siluman kera tersebut? Baik, tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Scene dimulai di sebuah desa di pinggiran sungai, di mana terlihat seorang pria bersama anak gadis kecilnya yang sedang merapikan jala. Lalu si gadis kecil seperti melihat sesuatu di dalam air. Si gadis kecil pun dibuat kaget, ternyata itu adalah ayahnya yang iseng kepadanya. Namun si gadis kecil malah menangis. Si ayah pun langsung atraksi di dalam air, dan gadis kecil itu pun tertawa senang. Tiba-tiba seperti ada yang menyeret pria itu di dalam air. Orang-orang mengira itu hanyalah bagian dari atraksinya. Kemudian dia muncul dengan kondisi banyak darah, dan para warga pun langsung mengevakuasi gadis kecil itu. Warga lalu memanggil seorang pemburu siluman, sebut saja Mamat. Mamat pun langsung menunjukkan aksinya di atas perahu. Kemudian, tiba-tiba seekor ikan pari besar pun mengambang ke permukaan. Para warga pun berterima kasih sambil memberikan nasi kotak kepada Mamat. Tak lama datang seorang pria mengatakan itu hanyalah ikan pari biasa dan bukanlah siluman. Pria itu bernama Zhang, yang juga seorang pemburu siluman. Dia mengatakan kalau ikan pari itu bukanlah siluman yang kalian cari. Si Mamat pun nimbrung. Sambil menangis, dia mengatakan teganya kau berbohong, padahal ada seorang ayah yang telah mati. Para warga yang marah pun kemudian memukuli Zhang dan akan menggantungnya di tiang kayu. Dengan penuh keyakinan, si Mamat bilang kalau sungainya sudah aman. Mendengar hal itu, para warga pun beramai-ramai masuk ke sungai. Tampak para warga yang senang hingga dangdutan. Tiba-tiba Zhang melihat siluman yang mendekat. Dia pun berteriak memperingati, namun para warga tak mendengarkan. Kemudian, melihat hal itu, para warga yang takut pun segera naik ke atas. Lalu, siluman itu menarik anak buah si Mamat dengan lidahnya. Para warga kemudian bersembunyi di atas rumah. Ternyata, si gadis kecil yang tadi masih berada di luar. Dia pun berlari ke arah ibunya. Tiba-tiba, siluman itu menjulurkan lidahnya dan menangkap si gadis kecil itu. Para warga pun membantu menarik gadis kecil itu, dan salah seorang warga memotong lidah si siluman. Saat gadis kecil itu akan terjatuh, sang ibu pun memegang tangannya. Tiba-tiba, siluman itu melompat dan menelan si gadis kecil. Sang ibu pun melompat ke air dengan membawa senjata, dan tiba-tiba siluman itu muncul di belakangnya. Kemudian, lalu siluman itu menghancurkan pondasi jembatan. Terlihat seorang bayi dalam keranjang yang akan masuk ke air. Zhang kemudian datang untuk menolong. Siluman itu mengibaskan ekornya ke papan jembatan hingga keranjang bayi itu masuk ke sungai. Saat siluman itu akan menelan si bayi, Zhang berhasil menyelamatkannya. Ketika siluman itu menyerang Zhang, dia tersangkut di ujung papan dan Zhang pun berhasil selamat. Para warga kemudian bekerja sama untuk melemparkan siluman itu ke darat. Namun mereka tak cukup kuat hingga mereka semua terlempar. Tiba-tiba datang wanita atlet sumo. Kemudian, akhirnya siluman itu pun terlempar ke atas. Lalu dia berubah ke wujud manusia. Zhang pun menyanyikan sebuah kidung untuk membangunkan sifat baik dari siluman, tapi dia malah dipukuli. Tiba-tiba datang seorang wanita yang langsung menarik dan menghajar siluman itu, dan dia pun juga menyegelnya. Wanita itu bernama Duan, yang juga seorang pemburu siluman. Para warga pun berterima kasih pada Duan karena telah menangkap siluman. Kemudian Zhang menemui gurunya yang juga seorang pelukis mural. Zhang mengatakan kalau ia telah gagal. Dia pun menangis karena tak bisa menyelamatkan seorang anak kecil. Sang guru pun menenangkannya dan mengatakan kalau Zhang belum menemukan suatu hal kecil. Berlanjut pada dua orang pria dan wanita yang mengunjungi sebuah penginapan, sebut saja Meme dan Mail. Kemudian datang seorang pelayan menyambut mereka. Mereka pun diperlihatkan menu spesial di penginapan itu. Lalu koki dari penginapan itu muncul dari balik pintu dengan wajah yang sangat glowing. Meme yang terpesona pun menanyakan nama si koki. Kemudian, saat Meme dan Mail melihat tungku pemanggang, mereka kaget melihat manusia ada di dalam daging babi yang tergantung.
Kemudian Skoki datang membunuh mereka berdua. Tak lama Zhang juga datang ke penginapan itu dengan kondisi ramai pengunjung. Dia pun disambut pelayan wanita. Di sini Zhang menyadari sesuatu. Ia pun melihat manusia di balik babi yang tergantung. Zhang juga menyadari kalau para pengunjung semua sudah mati. Zhang menyuruh pelayan itu untuk menunjukkan wujud aslinya dan dia pun memukul pelayan itu. Saat pelayan itu akan menyerang Zhang, tiba-tiba Duan pun datang dan menghajar pelayan itu. Dia juga menghabisi semua yang ada di situ dengan cincin terbangnya. Tiba-tiba si pria glowing tadi pun datang. Akhirnya terjadi pertarungan antara Duan dan si pria glowing. Duan berhasil menyudutkan si pria glowing hingga terlihat wujud aslinya yang merupakan siluman babi. Duan kemudian menyuruh Zhang untuk menyedot hawa siluman babi itu dari mulutnya. Lalu Duan menyedotnya lagi dari mulut Zhang dan menghembuskannya ke kantung penyegel. Karena siluman itu sangat kuat, ia pun terlepas dengan skin yang baru. Duan dan Zhang pun kemudian kabur. Duan yang terluka lalu membuka bajunya untuk membersihkan luka. Namun hal itu membuat Zhang jadi mimisan. Di sini Zhang berterima kasih pada Duan karena telah menyelamatkannya. Duan lalu menutup matanya dan minta dicium. Zhang yang sangat polos pun kemudian kabur. Berlanjut pada Zhang yang menemui gurunya. Ternyata di sini gurunya tahu dengan insiden yang dialami Zhang dan Nona Duan. Saat disuruh bayar ayam yang dimakannya, gurunya tidak punya uang dan akhirnya mereka pun kabur. Setelah itu, Zhang melihat lukisan siluman babi yang dilukis gurunya. Sang guru pun menyarankan untuk melawan siluman yang kuat harus dengan siluman yang kuat juga, yaitu Sun Wukong, siluman Raja Kera yang terkurung di bawah Gunung Lima Jari. Sebelum berangkat ke Gunung Lima Jari, gurunya memberikan buku 300 kidung anak-anak padanya. Saat berjalan di malam hari, kaki Zhang tersangkut di jebakan. Kemudian muncul sebuah odong-odong dan orang-orang yang memasang jebakan itu. Zhang melihat seorang anak memakai cincin terbang milik Duan. Dan ternyata Duan juga tertangkap dengan kedua tangan yang tertusuk. Orang-orang itu ternyata pemburu siluman juga dan akan membunuh para pemburu siluman lain. Saat Zhang akan dibacok, Duan menghalangi dan mengatakan kalau dia dan Zhang adalah suami istri dan Zhang adalah seorang penulis. Mereka pun tak percaya dan malah menyuruh Zhang dan Duan untuk wik-wik kalau memang mereka adalah suami istri. Tentu saja Zhang menolaknya dan mereka pun menebas kepala seseorang. Duan kemudian memegang pundak Zhang. Zhang pun heran bagaimana bisa padahal kedua tangannya tertancap paku. Ternyata itu cuma tipuan dan orang-orang itu adalah anak buahnya si Duan. Mereka pun minta maaf karena rencananya gagal. Duan melakukan hal itu karena ia mencintai Zhang dan ingin menikah dengannya. Singkat cerita, Zhang pun dikurung. Duan kemudian curhat dengan temannya, sebut saja Susi. Susi bilang untuk memikat hati laki-laki dia harus bersikap lebih feminim. Karena Duan tidak bisa, Susi mengeluarkan jimat penurut yang ditempel ke mereka berdua. Duan pun mulai beraksi sesuai dengan gerakan Susi. Tiba-tiba teman mereka datang mengganggu Susi. Susi pun bertingkah tidak sesuai rencana, bahkan Duan sampai memukul Zhang. Karena merasa malu, Duan pun akhirnya pergi. Namun mantra penurut itu menempel di badan Zhang. Tak lama dua anak buah Duan masuk. Susi yang tidak mengetahui mantra penurut itu menempel di badannya Zhang melanjutkan aksinya. Kedua anak buah Duan merasa jijik dengan tingkah konyol Zhang. Dan karena sudah tak tahan, akhirnya mereka pun memukuli Zhang hingga menangis. Saat Zhang akan keluar dari odong-odong, tiba-tiba benang penanda mereka bergerak, yang menandakan bahwa ada siluman yang mendekat. Mereka pun segera mempersiapkan odong-odongnya, dan tak lama siluman itu pun muncul. Odong-odong ini dijalankan dengan tenaga angin manual. Karena laju odong-odong sangat lambat, mereka pun menambah kecepatannya. Tiba-tiba siluman babi muncul di depan mereka. Duan pun langsung mendorong Zhang keluar dari odong-odong agar ia selamat. Dan terjadilah tabrakan antara babi dan odong-odong. Zhang lalu menghampiri Duan yang terluka. Dia memeluknya sambil menangis. Dan ternyata Duan cuma pura-pura. Duan pun memeluk Zhang karena merasa Zhang peduli padanya. Tak lama siluman babi pun datang merusak suasana. Dan terlihat di situ seekor harimau yang mendekat dan langsung menghajar siluman babi. Sepertinya dia juga seorang pemburu siluman. Lalu datang seorang pria tua yang juga seorang pemburu siluman. Dan juga seorang pemburu siluman lain yang bernama Pangeran Impoten. Ternyata hawa siluman babi yang kuat membuat mereka semua berdatangan. Di sini Zhang mengatakan kalau kalian harus bersatu untuk melawan siluman itu. Karena para pemburu itu egois, Zhang pun memutuskan untuk pergi. Lalu ia meminta bukunya pada Duan sambil berteriak. Duan yang merasa malu karena dibentak di depan orang pun merobek buku itu. Tak sampai di situ, dia juga memukuli Zhang. Lalu Duan merayu si Pangeran Impoten untuk membuat Zhang cemburu. Tapi Zhang tidak peduli dan pergi. Duan yang merasa sedih pun kemudian juga pergi.
Zhang lalu melanjutkan perjalanannya ke Gunung Lima Jari seorang diri. Singkat cerita, dia pun sampai di lokasi. Namun di sini dia tidak menemukan tanda-tanda dari gunung itu. Ketika Zhang membasuh wajahnya di wadah yang berisi air, ia melihat tulisan dari bayangan air. Dia lalu menutup matanya sambil berdoa, dan saat dia membuka mata, dia melihat tanda dari Gunung Lima Jari. Dia pun bergegas ke sana, dan akhirnya menemukan lokasi tempat siluman kera dikurung. Tanpa pikir panjang, Zhang pun langsung masuk. Lalu dia disambut siluman kera Sun Wukong yang udah agak uzur. Wukong sangat bersemangat karena sebelumnya tidak pernah ada yang menemuinya. Zhang kemudian mengatakan bahwa dia ingin diajari cara menjinakkan siluman babi. Di sini Wukong mencoba menipu Zhang dengan mengatakan akan memberikannya segel api suci miliknya. Ternyata Zhang tahu kalau itu adalah segel dari Buddha untuk mengurung si Wukong. Wukong pun mencoba melepas segelnya. Kemudian, Zhang lalu mengatakan bahwa Wukong belum mencapai penerangan. Zhang pun menawarkan kesempatan untuk berbuat baik dengan membantunya menjinakkan siluman babi. Zhang pun memberinya sebuah pisang sebagai tanda jadi. Wukong kemudian memberikan arahan kalau siluman babi itu suka melihat istrinya menari di bawah sinar rembulan dan menyuruh seorang wanita menari untuk memancing siluman babi itu. Tiba-tiba Duan muncul karena merasa kalau Zhang membutuhkan bantuannya. Wukong bilang kalau Duan bisa membantu. Wukong pun mengajarkan tarian yang dia pelajari dari TikTok pada Duan. Kemudian Duan mulai menari di bawah sinar rembulan, dan tak lama siluman babi itu pun datang. Saat melintas di atas lubang, Wukong memanggil nama siluman babi, dan siluman itu pun masuk ke dalam. Wukong berhasil menjinakkan siluman babi itu dengan mudah, dan Duan pun langsung menjegal si babi. Setelah itu, Duan pun memberikan cincin terbangnya pada Zhang dan bermaksud melamar Zhang. Tapi Zhang menolak. Dia pun mengambil batu untuk melepas cincinnya. Duan merasa sangat sedih melihat Zhang sampai rela ingin menghancurkan tangannya. Sebelum pergi, Duan memberikan buku yang telah diperbaikinya, tapi Zhang tak menginginkannya lagi. Saat Zhang berada di luar, si Wukong bilang bahwa dia ingin sekali melihat sinar rembulan. Tapi bunga teratai menghalanginya. Zhang pun mencabut bunga teratai itu, dan tempat itu pun tiba-tiba terbakar. Tampak Wukong yang sangat senang karena akhirnya dia terbebas dari Gunung Lima Jari. Wukong pun berhadapan dengan Zhang. Walaupun dia agak kerdil, tapi si Wukong ini sangat overpower. Saat Zhang akan berdoa kepada Buddha, Wukong sangat marah, dan dia pun mencabut rambut Zhang hingga botak. Tak lama para pemburu siluman pun datang. Karena badannya yang kecil, dia pun dibully. Sampai-sampai mereka melakukan suit siapa yang akan menghadapinya duluan. Pertarungan pun dimulai. Si harimau mendapat giliran pertama. Namun, Wukong dengan sangat mudah mengalahkannya. Kemudian giliran si kaki besar, dan di sini Wukong juga dapat mengalahkannya dengan mudah. Selanjutnya si pangeran impoten. Kali ini Wukong sedikit kewalahan menghadapinya. Ia sampai mengeluarkan tongkat sakti miliknya. Tapi memang dasar si kera ini sangat overpower, pangeran impoten pun tewas dengan mengenaskan. Setelah mengalahkan para pemburu siluman, Wukong kembali pada Zhang. Tiba-tiba Duan pun datang menyelamatkan. Karena begitu mencintai Zhang, Duan pun melawan siluman kera. Padahal dia tahu kalau dia bukanlah tandingan si kera. Sebelum mati, Duan ingin mendengar kalau Zhang mencintainya. Zhang pun mengatakan kalau dia mencintainya, hanya saja dia malu untuk bilang. Lalu Zhang mencium Duan untuk terakhir kalinya dan memakai cincin milik Duan di jarinya. Setelah itu, Wukong melempar Duan dan menghancurkan tubuhnya. Tiba-tiba si Wukong kaget melihat aura yang berbeda dari Zhang. Ia lalu membacakan buku kidung yang telah diperbaiki Duan. Wukong pun menyerang, tapi serangannya tidak berarti. Kemudian muncul sosok Buddha dari bebatuan. Wukong pun melawannya dan berhasil menghancurkan batu Buddha itu. Tiba-tiba muncul sosok Buddha asli yang sangat besar di langit. Sang Buddha pun menurunkan telapak tangannya ke Wukong. Dan Wukong pun langsung upgrade skin untuk menahannya. Tapi ia tidak bisa menahan telapak Buddha itu. Lalu Xin diperlihatkan pada Wukong yang berada di padang rumput bersama dengan Zhang. Kemudian Zhang memberikan cincinnya pada Wukong sebagai ikat kepala. Berlanjut pada gurunya Zhang yang memberikan misi padanya untuk melakukan perjalanan ke barat. Bersama dengan ketiga siluman yang kini telah menjadi muridnya. Dan dari sinilah perjalanan mereka dimulai dan tamat. Nah, itulah tadi alur singkat dari film Journey to the West Conquering the Demons yang rilis tahun 2013. Nah, gimana nih menurut kalian filmnya? Buat anak-anak 90-an pasti udah tahu kalau ini adalah cerita si kera sakti yang seekor kera terkurung terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Lah, malah nyanyi. Oke, lanjut.
Jadi film ini juga banyak unsur komedinya, karena film ini disutradarai oleh Stephen Chow, dan sangat seru kalau kalian nonton filmnya full. Oke, mungkin segitu aja untuk alur cerita film ini. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Dadah!